Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang tadi saya ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kalau saya jelaskan maksud dan tujuan dari ayat ini, Allah menjelaskan bahwa seseorang yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau seseorang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah berikan, menurut ayat ini, hanya diberikan kepada 3 golongan. Dalam hidup kita tentunya kita selalu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan ini akan susah. Pertanyaannya, apa itu rahmat dari Allah? Rahmat sering diterjemahkan adalah kasih sayang. Kalau rahmat Allah tentunya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam rumah tangga seseorang. Rumah tangga seseorang itu syaratnya untuk memperoleh sakinah atau damai, tentrem, syaratnya hanya 2, mawadah dan rahmah. Mawadah itu sering diartikan cinta, rahmah itu kasih sayang. Oleh karena itu, setiap umat manusia, setiap manusia membutuhkan rahmat, terutama rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut surat Al-Baqarah ayat 218 tadi, Allah hanya memberikan rahmat itu kepada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang beriman. Jadi rahmat hanya diberikan kepada orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, berarti dia tidak berhak mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berhak mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi dasarnya memang iman dulu. Oleh karena itu Rasulullah ketika pertama berdakwah di Mekah itu semuanya yang pertama itu iman dulu. Belum ada kewajiban untuk sholat, belum ada kewajiban untuk zakat, puasa, dan lain sebagainya. Semuanya iman dulu. Kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, makanya yang kedua setelah iman adalah walladzina hajaru, orang yang berhijrah. Jadi orang yang berhijrahlah yang berhak mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah secara fisik sudah dilakukan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Maka yang sekarang yang diperlukan adalah hijrah secara maknawi. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud hijrah itu bukan hijrah secara badani, tetapi yang dimaksud hijrah itu adalah ketika kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban kita terhadap Allah dan Rasulnya, dan juga bisa mencegah hal-hal yang tidak baik. Salah satu contohnya misalkan ketika pada tahun yang lalu, pada bulan-bulan yang lalu, kita masih dalam ibadahnya masih ada yang bolong-bolong, masih suka berbohong, maka kita pada tahun ini kita coba hijrah untuk itu ditingkatkan ibadahnya, full semuanya, tidak ada yang bolong-bolong, tidak lagi melakukan hal-hal kebohongan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kata-kata jahadu itu berbeda dengan kata-kata al-qital.
Jadi jihad itu bukan berarti hanya perang saja. Sebab makna spesifik untuk perang ada lagi, yaitu al-qital. Maka jihad itu maknanya banyak. Dan itu ditunjang oleh hadis-hadis Nabi yang sahih, termasuk para suami yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, juga itu jihad. Bahkan di dalam hadis yang lain, seorang yang beribadah haji juga termasuk jihad. Jadi jihad itu makna secara lugawi kan sungguh-sungguh, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam hal ibadah, bersungguh-sungguh dalam hal mencari nafkah yang halal. Maka itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, baik para hadirin sekalian, apabila kita ingin mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus termasuk dari 3 golongan ini. Yang pertama, kita harus beriman dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita yang kedua harus berhijrah, dan yang ketiga kita termasuk orang yang jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan dari 3 golongan ini kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.